Macet, salah satu kata yang identik dengan Jakarta. Hampir semua jalan di ibu kota mengalami kemacetan yang cukup membuat kita kesal dan uring-uringan. Saat ini jarak tempuh kendaraan di Jakarta rata-rata hanya 40 km per jam. Bahkan di kawasan macet hanya 10 hingga 20 km per jam. Data dari Polda Metro Jaya mencatat jumlah kendaraan bermotor di Jakarta akhir tahun 2011 mencapai 13.347.802 unit yang terdiri dari mobil penumpang, truk, bus, dan sepeda motor. Jumlah itu diprediksi akan naik 10% akhir 2012 nanti. Beberapa cara telah ditempuh oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Antara lain memberlakukan 3-in-1 pada jalan-jalan tertentu dan membangun transportasi bus Transjakarta. Hadir di jalanan ibu kota sejak 8 tahun lalu, kini bus Transjakarta telah memiliki 11 koridor dan mampu mengangkut rata-rata 350.000 penumpang tiap hari. Meski begitu, tetap saja tidak bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Sejumlah persoalan masih jadi kendala. Banyak penumpang yang mengeluhkan kurangnya armada bus Transjakarta sehingga antrian terlalu panjang dan memakan waktu tempuh yang lebih lama. Apa solusi kemacetan di ibu kota yang ditawarkan para kandidat gubernur Jakarta? Serta apa yang harus dibenahi agar bus Transjakarta bisa menjadi angkutan massal yang efektif dan efisien? Simak solusinya bersama kandidat gubernur DKI Jakarta berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari ada 35 juta perjalanan yang terjadi di area Jabodetabek. Semuanya bermuara di Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan dan juga pusat bisnis. Tiap hari kemacetan menjadi makanan sehari-hari. Setidaknya ada 12,8 triliun nilai kerugian ekonomi akibat pemborosan waktu dan juga pemborosan bahan bakar yang terjadi tahun lalu. Kalau tidak ada solusi radikal, maka tahun 2020 kerugian bisa mencapai 25 triliun bahkan lebih dari itu. Atasi kemacetan adalah agenda mendesak siapa saja yang ingin memimpin DKI Jakarta. Antv mempersembahkan debat yang pertama kali dilaksanakan mengambil tempat di dalam bis Transjakarta dalam rute busway dari Dukuh Atas menuju Ragunan. Kita akan lihat bagaimana para calon gubernur DKI Jakarta mengatasi problem kemacetan. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita sedang berada di atas bis Transjakarta, rute dari Dukuh Atas ke Ragunan. Bang Faisal, udah berapa kali naik busway? Ya udah sering lah. Sudah sering ya? Sering. Pak Alex? Kalau kita jujur jarang. Tapi udah pernah ya? Pernah. Pak Hendardi? Sudah sering, nggak hitung. Pak Hidayat? Sesuai dengan nomor saya ini yang keempat. Oh iya, baik, pertanyaan ini harap dijawab dalam 1,5 menit. Dan pertanyaannya sama untuk setiap kandidat. Saya akan mulai dari Pak Hidayat Nur Wahid. 3 hal paling utama yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pertama, mengatur agar mobil-mobil yang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta harus menjadi bagian daripada solusi. Mereka tidak perlu menjadi bagian dari menambah macet di Jakarta. Berarti harus kita buat kebijakan dari luar Jakarta ke dalam Jakarta. Nomor 2, di dalam Jakarta, Transjakarta ini harus dimaksimalkan perannya. Dia sudah mengambil sepertiga jalan karena dia harusnya juga bisa mengambil sepertiga dari penumpang. Nomor 3, banyak yang ngetem sembarangan. Itu juga harus dilakukan penertiban dengan dibuatkan rambu, dilarang ngetem, dan kemudian harus ada polisi atau Satpol PP yang ada di situ untuk kemudian memastikan bahwa rambu-rambu itu bisa dilaksanakan. Baik, Pak Hendardi. Yang pertama, membangun transportasi massal, mulai dari MRT, busway,
monorail. Kemudian feeder-feeder itu dibangun sampai pada tingkat kelurahan, sehingga terkoneksi. Orang menuju dari satu titik ke titik lain itu cukup 2 kali pindah, sehingga tidak berkali-kali. Kalau berkali-kali maka akan menambah biaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah transportasi massal dibangun, maka kendaraan pribadi dibatasi untuk mengurangi kemacetan. Kemudian yang ketiga, memperpendek jarak antara tempat tinggal dan tempat bekerja maupun tempat tinggal menuju ke tempat sekolah. Karena kepadatan itu disebabkan karena mereka berangkat ke kantor dan mereka berangkat ke sekolah. 2 hal ini yang memang harus diperpendek jaraknya untuk mengurangi kemacetan itu. Baik, sekarang Pak Alex Nurdin. Ya, ada 3 hal utama yang harus dilakukan. Pertama adalah mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan untuk digunakan kendaraan umum. Yang kedua adalah penegakan hukum. Yang ketiga adalah menerapkan standar pelayanan minimal. Kalau kita jelaskan satu persatu, mengurangi kendaraan pribadi artinya kendaraan umum harus diperbaiki sehingga nyaman dan itu menjadi pilihan. Penegakan hukum supaya jangan sembarangan, tadi dikatakan oleh Pak Hidayat, itu ngetem sembarangan, itu sembarangan dan sebagainya. Dan yang ketiga itu standar pelayanan minimal, artinya harus diperbaiki yang ada. Jadi peremajaan angkutan kota, peremajaan tadi metro mini dan sebagainya. Kemudian supaya pelayanan baik, sopir itu harus dididik yang benar, seragam, sopan dan seterusnya. Jadi 3 hal. 3 hal yang utama ya. Terima kasih. Ya, Bang Faisal. Membangun sistem transportasi angkutan umum yang terpadu, murah, aman, nyaman, dan terjangkau. Yang dimaksud terpadu itu intermodanya ya. Jadi kalau naik kereta api dari Depok ke Duku Atas, langsung connect dia dengan Transjakarta, connect lagi dengan Metro Mini dan sebagainya dalam satu jalinan intermoda yang terpadu. Kemudian kedua, manajemen traffic. Manajemen traffic itu Lalu lintas ya. manajemen lalu lintas. Misalnya sampai sekarang kan stuck terus itu di jalan Warung Buncit itu ya. Perlu dipikirkan udah satu arah saja. Dari Ragunan ke arah Kuningan satu arah, kemudian dari arah Tebet Pancoran ke arah Pasar Minggu satu arah. Jadi anti loop begitu. Itu saya kok makin yakin itu akan mengurangi kemacetan karena nggak ada U-turn lagi, nggak ada macam-macam lagi. Yang ketiga? Dan yang ketiga adalah disiplin. Ya, disiplin harus tidak boleh siapapun kecuali presiden, ambulans, dan pemadam kebakaran pakai four-riders. Baik. Ya, terima kasih. Kita sekarang udah sampai di Boleh, Pak. KPK ya, depan gedung KPK. Kita akan lanjutkan debat Cagup setelah berikut ini. Nah sekarang khusus mengenai bis Transjakarta. Harus diakui dalam sebuah survei yang dilakukan oleh pengelola, paling besar mereka menyatakan bahwa memilih ini karena nyaman. Tetapi sekarang baru ada 500-an, ya, bis tepatnya 524. Padahal kebutuhannya luar biasa besar untuk bisa membuat transportasi yang nyaman. Nah, untuk bis Transjakarta dan busway, sistem busway, apa 2 hal yang Bapak-Bapak tawarkan untuk perbaikan yang mendesak dalam 100 hari pertama Bapak menjabat sebagai gubernur? Mulai dari Bang Faisal. Mungkin tidak 100 hari pertama, tapi jangka pendek. Pengadaan 1000 armada baru. Karena tidak masuk akal, kalau ada 11 koridor, insya Allah nanti 15, busnya cuma 500. Jadi sekarang ada yang sejam sekali, setengah jam sekali. Teori aja yang namanya 3 menit, 5 menit itu, kecuali Blok M kota ya. Tapi lihat Gatot Subroto Cililitan, hampir jarang kita menemukannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kedua,
pengadaannya transparan, ya, korupsi masa lalu ungkap. Ini kan Transjakarta ini korupsinya luar biasa, ya. Makanya pelayanannya seperti ini. Lihat, kita bisa lihat sendiri tuh, perawatannya parah. Itu AC, airnya ngucurnya AC sini cepat rusak lah, iya nggak? Jadi kalau perawatannya bagus, insya Allah umurnya pun akan lebih panjang dan investasinya akan lebih baik. Lihat jalan-jalan busway, jalan-jalan busway ini. Setiap tahun kalau paling cepat tuh, paling tidak 2 kali dibetulkan. Tambal sulam itu indikator korupsi itu. Bukan Transjakartanya ya, tapi sistem penanganan Transjakarta yang ada di berbagai tempat itu. Jadi tidak satu otoritas tersendiri. Baik, Pak Alex. Ya, saya setuju sekali. Harus ditambah minimal 1.000. Kalau cuma 500, akibatnya jam kerjanya terlalu panjang, tidak ada kesempatan untuk merawat. Membersihkan saja kalau kita lihat ini seperti ini, juga tidak ada waktu lagi. Dan kemudian kalau 100 hari ini, manajemennya saya setuju Bang Faisal, manajemen Transjakarta ini. Dan satu lagi barangkali juga dibenahi feedernya. Ya. Ada busnya, feedernya nggak ada, atau ada feedernya, busnya nggak ada. Lokasi pemukiman ya. Pemukiman. Baik, Pak Hendardi. Ya, pertama menyelesaikan sampai 15 koridor. Sekarang kan baru 11. Ya. Kemudian antar bis ini sekarang ini di dalam rencana operasinya kan 3 menit. Tapi prakteknya 15 menit. Berarti banyak kekurangan. Oleh karena itu saya akan nambah sampai 3.000. 3.000 tadi perinciannya ditambah sampai 15 koridor. Kemudian kerapatan tiap 2-3 menit. Walaupun di dalam rent off seperti itu, tapi nyatanya 15. Jadi berarti harus ditambah. 3.000 5 tahun, 3 tahun atau berapa? Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, feeder-feeder dibangun sampai pada tingkat kelurahan. Baik. Dalam waktu yang terdekat, ketika istilah salah hari pertama tadi, yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa tender untuk kelanjutan daripada pengelolaan Transjakarta ini selesai tuntas dalam bentuk yang terbaik. Karena ini kan sudah hampir habis nih semuanya. Saya dengar bahwa tendernya per 7 tahun, ini sudah hampir habis dan karenanya sudah harus hadir yang baru, yang betul-betul harus mengkoreksi dari beragam hal yang sekarang ini jadi catatan besar. Termasuk dalam konteks menambah armada tadi itu sangat benar, harus, tapi tidak harus seperti yang sekarang hanya 1 bus. Tapi kita memerlukan bus gandeng. Dengan demikian maka dia akan lebih efektif untuk mengangkut orang dalam waktu yang pendek dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, juga amat sangat dipentingkan dalam waktu yang pendek ini adalah memperbaiki real kerusakan yang ada. Jalanan Transjakarta yang tidak bagus, kemudian pun juga dari halte-halte yang juga bermasalah seperti yang oleh Bang Faisal. Itu harus dibuat nyaman, sehingga warga pun nyaman untuk kemudian berkendara dengan Transjakarta, baik ketika mereka berada di halte maupun juga berada di jalanan. Termasuk di halte adalah sangat perlu dipikirkan tentang bagaimana kalau pada jam sibuk itu padatnya luar biasa. Di situ ada perempuan yang tergencet yang sangat tidak manusiawi. Saya kira harus dicarikan solusi bagaimana agar pemerintah kita tetap terhormat ketika mereka menunggu di halte Transjakarta. Baik, terima kasih. Ya, demikian tadi segmen mengenai bis Transjakarta dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.